Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Udicia Dulu. Saya dari kelompok 9, yaitu asesmen klinis, diagnosa, dan intervensi. Saya akan menjelaskan dari asesmen klinis. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi untuk digunakan sebagai dasar bagi keputusan yang disampaikan oleh penilai. Asesmen klinis merupakan semua usaha yang dilakukan klinis untuk mendapatkan data atau informasi tentang diri dengan tujuan mengerti kapasitas kepribadian dan status mental klien. Yang untuk proses selanjutnya digunakan untuk menegakkan diagnosa dan intervensi. Asesmen dapat dilakukan dalam level individu, kelompok, maupun komunitas. Selanjutnya tujuan asesmen. Yang pertama, melakukan klasifikasi. Diagnosa yang tepat dibutuhkan untuk memberikan penanganan, pemahaman penyebab gangguan jiwa dan komunikasi penyebab gangguan jiwa. Yang kedua, deskripsi pada asesmen. Psikolog klinis membutuhkan informasi yang lebih mendalam dari klien. Yang ketiga, prediksi pada asesmen, di mana psikolog klinis dapat memberikan prediksi atau meramalkan perilaku klien pada situasi tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang diagnosa. Menurut Thorndike dan Hagen dalam Suherman tahun 2011, diagnosa dapat diartikan sebagai upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya. Menurut Suherman, diagnosa memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk menemukan atau mengidentifikasi kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang. Yang kedua, untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan atas gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal. Dan yang terakhir, sebagai pertimbangan dalam upaya pengendalian penyakit di lapangan. Ikut di dalam rekam medis, diagnosa akan mengalami proses pengolahan, yaitu dengan kodifikasi diagnosa. Kodifikasi diagnosa adalah pemberian kode pada diagnosa dengan menggunakan huruf, angka, atau kombinasi huruf dan angka yang mewakili kompeten data. Tujuan kode klasifikasi oleh WHO yaitu bertujuan untuk menyeragamkan nama golongan penyakit, cedera, gejala, dan faktor yang mempengaruhi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Sri. Saya akan menjelaskan tentang intervensi dalam psikologi klinis. Intervensi adalah upaya untuk mengubah pemikiran atau perilaku seseorang. Intervensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perilaku atau keadaan dengan sengaja sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Baik, berikut bentuk intervensi klinis. Yang pertama, psikoterapi merupakan suatu bentuk perlakuan treatment terhadap permasalahan yang bersifat emosional, di mana seseorang terapi secara sengaja membina hubungan profesional dengan klien dengan tujuan menghilangkan, mengubah dan memperlambat simptom untuk menghilangkan pola perilaku terganggu serta meningkatkan perkembangan pribadi ke arah yang positif. Yang kedua, rehabilitasi psikososial. Yang pertama, alternatif intervensi, berusaha memberikan informasi bagi keluarga atau pasien mengenai masalah gangguan yang dialami. Yang kedua, membantu pasien memahami dan mengurangi atau mencegah munculnya masalah terkait situasi sosial. Yang ketiga, membantu pasien menormalkan atau mengoptimalkan kembali kondisi mereka di lingkungan sosial. Yang ketiga, intervensi preventif. Kaplan 1964 membagi 3 level pencegahan masalah kesehatan mental, yaitu yang pertama, pencegahan tersier, usaha mencegah konsekuensi jangka panjang atau jangka pendek dari keparahan gangguan yang dialami penderita. Yang kedua, pencegahan sekunder, usaha untuk pencegahan pada kelompok individu berisiko. Yang ketiga, pencegahan primer, usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau membatasi laju timbulnya gangguan dengan melakukan modifikasi lingkungan agar terhindar dari risiko tinggi.
Baik, perkenalkan nama saya Todi Pusaloho. Kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan asesmen klinis, diagnosis dan intervensi klinis. Jadi pengetahuan yang didapat dari asesmen klinis dapat juga digunakan untuk keperluan selanjutnya dengan maksud menentukan diagnosis yang akurat. Diagnosis mengidentifikasi masalah spesifik klien dan dikaitkan pada usaha mengkomunikasikan secara efisien informasi tentang individu tertentu kepada profesional sehingga keputusan yang dibuat mengenai cara terbaik melayani pasien didasarkan pada informasi yang akurat serta penanganannya yang berkaitan dengan intervensi dapat bertujuan dan berjalan dengan baik. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami, kelompok 9, yaitu asesmen klinis, diagnosa, dan intervensi. Terima kasih teman-teman.